Nanti kalau emang DPR, kemudian ada pilihan Pilgub di Jawa Barat, Kang Deddy akan pilih yang mana nih? Kalau ditugaskan oleh partai, ya kita harus berani ngambil resiko dong. Kan ini tugas, ya kan? Tugas itu kan jangankan jabatan, rumah pun harus kita tinggalkan. Ada preference nggak, Kang? Calon wakil gubernurnya siapa? Enggak juga. Kalau tokoh-tokoh kan banyak, nggak ada problem, banyak tokoh. Kang Deddy sekarang elektoralnya berapa? Apa ya? Ya 30. Kita jujur lah, Pak RK 50. Dan trennya kan 30 tuh naik, Pak. Terus, itu belum di-endorse sama Pak Prabowo loh. Tapi kan permasalahannya ini kan ada pemikiran bahwa Kang Ridwan Kamil juga akan ke Jawa Barat nih. Nah, itu sudah dipertimbangkan tuh, Kang? Gitu kan? Ya kalau tugasan nggak boleh mundur. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita membahas info jalanan dan info langitan, Mas. Iya. Kita Gus, iya. mau ngomong apa ini sekarang? Karena Pilpres sudah selesai. Pemilihan presiden sudah selesai, Gus, dengan MK memberikan keputusannya kemarin, ya, Mahkamah Konstitusi. Nah, ini karena sudah selesai Pilpresnya, kita shifting ke Pilkada. Pilkada, Gus. Ini juga nggak kalah serunya ini. Menarik. Nggak kalah serunya, khususnya Pilkada di Pulau Jawa. Ini dahsyat. Karena Pilkada sebetulnya kalau perebutan gubernur di Jawa, itu sebetulnya kan langkah untuk RI1, RI2, ya kan? Presiden kecil ini. Ya. Presiden kecil dan yang paling hot itu cuma ada 2 sekarang. DKI dan Jawa Barat. DKI dan Jawa Barat. Ya, Betul. DKI ini semua masih menunggu kira-kira Mas Anies ini maju lagi atau tidak, ya dapat kan? tiket apa enggak? Itu sih sebetulnya. Karena kalau nggak dapat tiket, yang ngincer juga banyak. Salah satunya adalah Kang Emil. Ya, Ridwan Kamil. Ya, Kang Ridwan Kamil itu ngincer juga kan. Walaupun sebetulnya kemarin kalau nggak salah Pak Erlangga sudah bilang akan ke Jawa Barat ya, Gus. Tapi kayaknya belum. Kang Ridwan Kamilnya. Iya, Ridwan Kamilnya maksudnya. Ridwan Kamilnya di Jawa Barat karena memang surveinya kan paling tinggi. Iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ke Jakarta juga. Kita nggak tahu. Ini ya masih sangat cair lah. Pilkada itu kan November, Gus ya. Jadi masih ada waktu 6 bulan sebetulnya. Tapi udah mulai harusnya pendaftaran ke partai-partai harusnya. Udah. Dan rata-rata tiap partai itu di bulan Mei baru membahas serius penetapan siapa. Ya. Golkar sudah, Gerindra juga sudah mengumpulkan semua calon-calonnya supaya nanti di Mei gitu. Dan rata-rata memang semua menjadi sangat realistis berbasis data survei. Bukan masalah like and dislike atau apapun. Nah, kalau misalnya di Jakarta itu Mas Anies maju sebagai gubernur Jawa Barat, gubernur DKI, Pak Ridwan Kamil kayaknya bisa jadi kemungkinan besar tetap di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Iya. Nah, personal di Jawa Barat itu ada tokoh kuat juga loh, Gus. Ya. Namanya Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi. Bupati Purwakarta 2 periode dan kemarin dia menjadi anggota DPR sebetulnya. Iya. Ya, nah ini menurut mantan politisi Golkar. Ya. Yang sekarang kemudian di Gerindra sebagai wakil ketua umum Dewan Pembina. Ya. Gitu. Ini posisinya tinggi. Kuat. Dia termasuk tokoh kuat lah di Jawa Barat. Ya, dan yang dipercaya sama Pak Prabowo sekarang. Wah, ini seru, Gus. Nah, kalau ternyata Kang Deddy ini kemudian bertarung dengan Kang Emil di Jawa Barat, wah ini seru, Gus. Iya. Seru loh itu. Jadi, karena elektabilitasnya dua-duanya lumayan tinggi ini. Sangat tinggi lah. Kalau Kang Emil kan kalau nggak salah paling tinggi lah. Mungkin Kang Deddy karena mengurusi pedesaan dan lain-lain di bawah dia. Sama potensi kenaikannya juga pasti besar ya. Kita ngundang Kang Deddy nih hari ini. Ya. Nanti ke depan kita harus ngundang Mas Anies lagi sebagai calon gubernur. Nggak seru. Udah capres masa turun jadi calon gubernur. Nah, ini sudah hadir bersama kita Kang Deddy Mulyadi jauh-jauh dari Subang ke sini. Jadi kita terima kasih banyak sekali. Oke. Kang Deddy. Ya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Deddy. Kabar ketemu. Maaf batin. Ketemu sama orang-orang soleh nih. Amin. Amin. Masya Allah. Kang Deddy Mulyadi ini ciri khasnya putih-putih. Ya. Oh iya, sama pakai ikat kepala. Pakai ikat kepala. Sudah pernah dulu datang ke rumah dinasnya beliau waktu Bupati Purwakarta? Belum. Kenapa? Ya, ada belakangnya ada ini. Lukisan. Oh iya tahu itu. Itu kan viral. Nyi Roro Kidul. Nyi Ratu Kidul. Oh, Nyi Ratu Kidul ya. Bukan Roro loh. Kalau Roro Jawa Tengah. Kalau ini Ratu Kidul. Roro Jawa Timur dapilnya. Kang, hatur nuhun sudah datang di sini nih. Terima kasih. Info A1 hanya Arifin, satunya Wahid. Oh.
Kita kasih selamat dulu Kang Deddy, karena pemilihan legislatif kemarin suaranya 375.000, ya Kang? Ya, untuk sementara ya? Lebih? 7, bentar, tak lihat. Nambah terus, jangan-jangan nambah terus. Enggak lah, pasti udah kan sudah KPU-nya udah final. Ada. Waduh, luar biasa ini. 375.658. Iya. Lumayan. Itu kalau didapatnya Kang Deddy, ranking berapa itu Kang Deddy? Ranking 1 lah. Luar biasa. Ranking 1. Ya selamat lah. Iya. Ya soalnya mantan Bupati Purwakarta. Dua periode. Mantannya yang sudah 5 tahun yang lalu. Oh iya, mantannya udah tahun lalu, tapi kemarin sebagai anggota DPR ya. Iya, anggota DPR dan berhenti. Jadi posisinya kita pengangguran. Iya. Penganggurannya 375.000, coba ya. Ya ini politisi ini memang harus berani mengambil risiko, negosiasi. Dan beliau ini kan dulu ketua Golkar Jawa Barat. Iya, ketua Golkar Jawa Barat, terus ketua bidang kehutanan dan pertanian di DPP Partai Golkar. Iya. Udah jadi anggota DPR, tiba-tiba pindah ke Gerindra. Ya, wakil ketua Komisi 4. Wakil ketua Komisi 4. Tiba-tiba pindah ke Gerindra. Akhirnya DPR terpaksa ditinggalkan. Nggak terpaksa sih. Nggak terpaksa. Dengan penuh kesadaran. Jadi apa yang dicari sama Kang Deddy kalau kemudian masuk ke Gerindra sebetulnya? Ya, sebenarnya kan nggak persoalan dicari ya. Ini kan persoalan bahwa ada sebuah momentum besar di mana Pak Prabowo itu mencalonkan kembali menjadi calon presiden pada waktu itu. Dan saya ini kan orang yang sudah lama sejak saya kuliah tuh idola sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Idola. Jadi saya waktu dulu itu berobsesi. Negeri ini akan mengalami kemajuan manakala 1, presidennya Habibie, 2, panglima TNI-nya Prabowo Subianto. Itu obsesi saya pada waktu itu. Tetapi kan perjalanan sejarah itu berkata lain, di mana Pak Habibie dan Pak Prabowo itu seolah-olah dibenturkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga kedua-duanya berpisah. Padahal kedua-duanya itu adalah aset strategik bangsa yang harus bersama. Tetapi memang alam bercerita lain dan obsesi itu sangat kuat dalam diri saya, Pak Prabowo harus jadi presiden. Sehingga pada waktu itu saya punya harapan ingin secara langsung memberikan kontribusi terhadap kemenangannya dengan cara langsung ada di sampingnya untuk memberikan dukungan. Meskipun harus keluar dari partai. Karena waktu itu kan Golkar belum menentukan. Iya. Itu di Gerindra sekarang posisinya apa Kang? Wakil Ketua Umum Dewan Pembina. Oke. Wakil Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina kan Pak Prabowo kan? Iya. Wakil Ketua Dewan Pembina. Ketua Umum Dewan Pembinanya Pak Prabowo. Nah, tapi tadi terkait dengan obsesi dengan Pak Prabowo, sebetulnya pada saat Pak Prabowo mencalonkan presiden pada tahun 2019, Kang Deddy posisinya waktu itu mendukung Pak Prabowo? Saya di 2014 pendukung Pak Prabowo secara ikhlas. Karena Golkar juga mendukung Pak Prabowo pada waktu itu. Betul, Golkar mendukung Pak Prabowo, tapi posisi saya waktu itu tidak dalam posisi sebagai pengurus Golkar. Saya hanya bupati. Dan kemudian saya di tempat saya itu Purwakarta, itu pelayannya paling tinggi di Jawa Barat, mungkin di Indonesia. Hampir 80%. Pak Prabowo menang. Pak Prabowo menang? Iya. Dan itu tanpa pembiayaan. Tahun 2014 itu? Itu murni partisipasi publik yang kuat dan saya waktu itu mengkonsolidasikan secara natural ya, karena memang kita tidak terikat dengan tim sukses TKD, TKN, tidak sama sekali. Dan itu menang. Dan itu juga ada ikatan sejarah ya, ada ikatan sejarahnya, bahwa ikatan sejarahnya begini. Pada saat dulu di Purwakarta kan saya memimpin dengan ikonik Sunda sebagai basic pembangunan. Sebutnya pembangunan berkarakter. Dan saya kan membuat simbolisasi tentang wayang sebagai simbol-simbol tempat yang ada di Purwakarta. Simbol jalan, simbol taman. Dan itu kan mendapat penentangan yang luar biasa ya dari kawan-kawan kita yang memiliki persepsi yang berbeda tentang patung. Yang pada akhirnya karena bercampur dengan kepentingan politik pilkada pada waktu itu, patung-patungnya dirobohkan. Dan waktu itu saya tidak ada yang bantu sama sekali, apalagi memberikan supporting. Secara tiba-tiba, itu saya malam-malam ditelepon oleh seklinya Pak Hasim, Dewi Hadikusumo, yang mengatakan Pak Hasim akan berangkat dari Inggris
pergi ke Purwakarta untuk menemui Kang Deddy. Pak Hasim ya? Iya. Dan tahun berapa itu, Kang? Itu sekitar tahun 2011. Masih periode pertama. Kemudian ya Pak Hasim datang, kemudian dia menyampaikan rasa simpati dan membantu saya untuk tidak kecil hati dan membangun kembali patung-patung itu. Yeah. Nah, dari situ juga ada panggilan jiwa saya bahwa ini keluarga yang sangat baik, punya nilai nasionalisme yang tinggi dan punya keberpihakan yang jelas terhadap perkembangan peradaban, sejarah dan kebudayaan. Yeah. Terus tahun 2019 gimana, Kang? 2019 posisi saya kan ketua DPD Golkar Jawa Barat. Nah, itu kalau itu instruksi. Kalau itu instruksi dari atas. Dari pusat. Tetapi tetap saja secara kultural kan di Purwakarta tetap menang Pak Prabowo. Iya. Dan tahun 2024 ini ya full Kang Deddy ya. Saya mengkonsolidasikan seluruh pemenangan walaupun tidak terstruktur di TKM. Walaupun tidak masuk dalam struktur TKD. Tapi saya mengkonsolidasikan seluruh pemenangan itu dengan cara apa? Dengan cara saya menggalang seluruh kekuatan tokoh-tokoh wanita di setiap desa di seluruh Jawa Barat yang jumlahnya sudah berkumpul di halaman rumah saya selama 2 bulan. Itu berkumpul. Bergilir dalam setiap hari mencapai 450.000 orang. Perempuan-perempuan. Perempuan. Kenapa perempuan? Karena itu sistem, saya melihat bahwa waktu itu kan saya lihat ada ancaman terhadap suara Pak Prabowo, yaitu ancaman elit. Yeah. Ancaman elit yang akan masuk adalah elit pedesaan. Yeah. Elit pedesaan itu kan berkumpul dalam tokoh-tokoh. Yeah. Misalnya dia menjadi penggerak KB, penggerak posyandu, kemudian juga dia adalah istri ketua RT, ketua RW, istri kepala desa. Nah, ini kan harus digalang. Kalau tidak digalang, maka di abad media sosial ini mereka akan masuk dipengaruh dan mereka akan menjadi penggerak desa dan itu akan menjadi ancaman bagi Pak Prabowo. Sehingga saya menggalang mereka, melakukan pendekatan pada mereka, memberikan penjelasan secara sistemik. Kemudian dalam setiap hari di halaman rumah saya itu berkumpul 15.000 orang. Saya bikin jadwal jam 8 pagi, jam 11 siang, dan kemudian jam 3 sore. Saya perlu penggambaran rumahnya Kang Deddy ini, bisa berkumpul 15.000. Ada halaman rumahnya, ada. Itu pakai tenda di Subang, namanya Lembur Pakuan, di Google tinggal dilihat. Ya, bukan rumah, itu pendopo. Ya halaman seperti sejenis pendopo. Nah itu Pak Prabowo datang. Berkunjung melihat, bertemu langsung dengan mereka. Kang, penggalangan 15.000 perempuan se-Jawa Barat itu, apakah itu juga menjadi cikal bakal untuk nantinya maju ke Pilgub? Nah, Pilgub kan hal yang berbeda ya. Hal yang berbeda. Pilgub itu kan sesuatu aspek yang hanya struktural dalam pandangan politik saya. Struktural itu. Pilgub itu kan tangga untuk meraih jabatan gubernur sehingga orang punya surat keputusan bahwa dia seorang gubernur. Karena apa? Karena secara kultur, saya ini sudah jadi gubernur sekarang ini. Kultur loh. Kenapa saya sudah jadi gubernur? Bisa dilihat deh di rumah saya setiap hari. Itu selalu datang sekretaris desa, kepala desa dari berbagai tempat hanya untuk mengundang saya datang ke acara selamatan desa, ngundang aske selamatan kampung. Dan setiap hari kan saya keliling bertemu dengan warga, menyelesaikan berbagai problem mereka lintas kabupaten. Nah, dari situ saya merasa bahwa ini kan tugas gubernur kan ini sebenarnya. Ngurus publik, ngurus pembangunan. Dan saya termasuk juga ngurus pembangunan di desa yang berdasarkan kemampuan saya bantu. Nah, ini yang terjadi sudah berlangsung sangat lama. Sehingga kalau ditanya kenapa 375.000 lahir, itu karena faktor itu. Faktor kedekatan emosi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena saya selalu kalau diundang selalu datang. Kemudian ada problem masyarakat, masalah kesehatan, masalah anak putus sekolah, ada orang yang ditinggalkan oleh suaminya, anaknya 3, sampai pada yang terakhir misalnya ada cerita tentang mas kawin palsu gitu. Nah yang sekarang ini nih lagi saya tangani betul kan, ibu-ibu diambil dombanya tapi belum dibayar, sapi diambil belum dibayar. Nah saya kan nanganin itu dalam setiap hari, sehingga bagi saya Pilgub itu kan nanti itu hanya legitimasi formal bagi seorang untuk menduduki jabatan. Nah, sebelum kita ke Pilgub, saya masih ada pertanyaan tadi soal tadi. Kenapa dulu Kang Deddy kok tidak masuk TKN atau TKD?
Ya, saya pikir DPP Gerindra punya pertimbangan bahwa misalnya saya ini kan bergeraknya harus bebas. Karena harus bergeraknya harus bebas, full, tanpa struktur. Karena saya mau kultural. Dan itu tugas khusus dari Pak Prabowo. Itu tugas khusus. Sehingga pergerakan itu dilakukan oleh saya secara pribadi. Dan itu bergerak. Kang Deddy itu langsung lapor kepada Pak Prabowo harusnya. Lapor. Emang lapor. Dan diperintahkan untuk melakukan itu. Tapi memang dahsyat ya. Maksudnya Jawa Barat, Pak Prabowo memiliki satu Ridwan Kamil, satu Deddy Mulyadi. Ini dua-duanya ya. Kencang dua dan beda banget ini kan. Jangan-jangan dua-duanya ini nanti kalau pilgub kayaknya gimana nih? Bukan jangan-jangan, itu sih sepertinya kemungkinan ya. Dan itu kan grafik perayahannya bisa dilihat dari grafik ini. Saya kan mengambil tema isu pedesaan. Basisnya adalah di basis melingkar. Masih melingkar itu begini. Bogor, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Pangandaran, nanti ke Garut, Ciamis, terus nanti ke Tasik, kemudian Cianjur Selatan, melingkar itu. Dan dari seluruh lingkaran itu grafiknya mengalami kenaikan yang signifikan. Kenapa? Karena pola politik saya bahwa ancaman terhadap Pak Prabowo itu kan dilakukan oleh 01. 01 kan nyerangnya di mana? Kota Bandung. Kota-kota lah ya. Kota Depok, Kota Bogor, kan gitu loh. Nah, ini Kota Bekasi. Nah, itu kan pusat kotanya. Maka saya ingin memperkuat basis pedesaan tidak boleh terinfiltrasi. Karena tidak boleh terinfiltrasi, maka kekuatannya adalah elit desa harus dikuasai. Nah, kalau elit desa menggunakan struktur jabatan, pelanggaran undang-undang. Tapi kan kalau istrinya yang kita galang pendekatan, kan hak setiap orang untuk berpolitik dan menentukan pilihan. Jangankan mendukung Pak Prabowo, dia nyalon legislatif pun boleh. Nah, ini sekarang bagaimana nih? Kang Deddy ini kan sudah terpilih menjadi tinggal penetapan KPU ya. Sepertinya kan? Belum kan? DPR. Yang DPR kan? Masih ada anggota DPR. Nanti kalau emang DPR, kemudian ada pilihan Pilgub di Jawa Barat, Kang Deddy akan pilih yang mana nih? Kalau ada kesempatan. Iya, kalau ditugaskan oleh partai, ya kita harus berani ngambil resiko dong. Ini tugas. Ya kan? Tugas itu kan jangankan jabatan, rumah pun harus kita tinggalkan kalau tugas. Nah, ini dengan pada saat Kang Deddy masuk ke Gerindra, apakah sudah ada kesepakatan dengan Pak Prabowo pada sebagai Ketua Umum Gerindra pada saat itu bahwa Kang Deddy akan maju di Pilkada Jabar? Sebenarnya kan ketika saya bertemu Pak Prabowo, saya itu kan lebih pada komitmen saya untuk bersama-sama Pak Prabowo agar Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Itu komitmen saya. Sekarang sudah. Hal-hal lain itu kan sifatnya penugasan. Ya kita nunggu dong penugasan dari beliau. Walaupun hilalnya sudah ada. Oh, hilal sudah kelihatan. tapi kan belum ditetapkan dalam sidang isbat gitu loh. Tapi kan permasalahannya ini kan ada apa namanya pemikiran bahwa Kang Ridwan Kamil juga akan ke Jawa Barat nih. Nah, itu sudah dipertimbangkan tuh Kang. Maksudnya apabila Ridwan Kamil maju Jawa Barat akan ketemu akan berhadapan-hadapan nih gitu. Apakah atau memang Kang Deddy lebih kepengen udah Kang Emil di Jakarta aja deh biar saya fokus Jawa Barat. Kita kan tidak dalam posisi nawar. Kita kan dalam posisi ditugaskan. Karena kalau kita dalam posisi ditugaskan, ya kita akan mengambil tugas itu dan menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya apapun resikonya. Gitu. Artinya ini seru kalau Kang Emil itu tetap maju di Jawa Barat, Kang Deddy di Jawa Barat. Dan Kang Deddy nggak akan mundur itu kalau ditugaskan gitu kan? Ya kalau ditugaskan nggak boleh mundur. Yang seru nih adalah kalau Kang Emil maju DKI, Kang Deddy Jawa Barat, wagubnya Atalia. Itu mah Gus Ipang yang lebih tahu. Kalau itu menarik juga Kang. Jadi Kang Emil sama Atalia. Kang Deddy sama itu mantan Bupati Purwakarta. Itu tidak menarik. Tidak menarik. Tapi ya, Kang Deddy ini saya bisa melihat cocok sama Pak Prabowo tuh nggak Pak? Penyuka warna putih. Iya. Prabowo mobilnya kan semua putih. Iya, sebenarnya bukan urusan pada warna, tetapi urusan pada tradisi hidup. Jadi
pola hidup keseharian sampai desain rumah, sampai tata letak rumah, sampai lingkungan rumah yang dibangun itu memang persis. Oh gitu. Sama. Misalnya Pak Prabowo ini kan orang yang sangat menyukai pertanian. Ya, itu ya. Menyukai peternakan. Betul. Dia hidup di Hambalang. Iya. Selama puluhan tahun kan. Yeah. Membangun rumah di Hambalang, kemudian seluruh hamparan lingkungannya adalah areal pertanian. Pedesaan. Rumahnya berarsitektur Jawa. Di dalamnya juga ada arsitektur Sundanya. Kemudian di rumahnya ada gamelan, kursi-kursinya berbasis kayu, ada pendopo, kan gitu. Mirip. Kan mirip Hambalang. Nah, saya ini juga punya kampung namanya Lembur Pakuan. Di Lembur Pakuan. Di Lembur Pakuan itu juga sama. Ini di Subang atau di Purwakarta? Subang. Oh, Subang. Karena itu tempat kelahiran saya. Nah, di situ juga sama, dikembangin peternakan, kemudian di mana masyarakat sebagian sudah mendapat suplai gas secara gratis dari saya dari hasil peternakan yang saya bangun. Oh, dari kotoran itunya? Hewan. Oh, biogas. Oh. Nah, kemudian saya bangun jalan melingkar sendiri, saya bangun sistem pertanian, kemudian rumahnya dikelilingi oleh pohon-pohon dan burung, ular di saya boleh masuk, boleh lewat. Kan Hambalang juga sama. Bedanya luasannya di Hambalang jauh lebih luas. Dan bedanya cuma satu, saya belum punya kuda kayak Pak Prabowo. Tadi kambing ada? Kambing ada, sapi ada, kebo ada, ikan ada, bebek ada, angsa ada. Nanti step berikutnya kalau mau jadi presiden. Biar Pak Prabowo jadi presiden 2 periode dulu, biar seluruh mimpinya terwujud. Kang, Lembur Pakuan itu apa artinya? Lembur Pakuan itu kan kampung. Pakuan itu artinya sesuatu yang menancap ke bumi. Okay. Kalau di Bandung, itu rumah dinas gubernur namanya Gedung Pakuan. Oh, jadi ini tempat lain selain Gedung Pakuan. Kan gubernur kultural. Oh iya, lembur dia pakai istilah gubernur yang ada di tengah-tengah rakyat desa, yang setiap hari menerima keluhan urusan rakyat desa. Jadi bukan cuma kayak NU, ada NU kultural sama struktural. Ini juga ada gubernur struktural sama kultural. Kang, hilal itu yang dilihatkan Dedi kira-kira berapa persen sekarang hilal tadi kan udah ada hilal, kira-kira akan ada penugasan kecil. Iya, hilalnya menurut saya sih menuju 80%. Oh, berarti udah nggak dari Gerindra ya? Iya, karena Gerindra itu kan akan memutuskan seluruh kepala daerah itu kan di bulan Mei. Karena kan kemarin kita kan tidak dulu bicarakan kepala daerah, kita bicarakan dulu proses rekonsiliasi kebangsaan yang harus dilakukan secara tuntas, bahwa kita meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah dulu, gitu loh. Jadi kita tidak bicara dulu politik, perebutan kursi gubernur, bupati, wali kota. Kita bicara dulu rekonsiliasi politik nasional tuntas, setelah itu baru kita bicara pemilihan kepala daerah. Dan itu dilakukan di bulan Mei. Nah, sekarang yang saya dengar ini nggak sesimpel kalau kemarin kan biasanya Gerindra majukan calon, Golkar majukan calon. Nah sekarang dengan adanya koalisi Indonesia Maju ini, yang saya dengar akan menjadi koalisi permanen. Termasuk di daerah? Termasuk di daerah. Nah, menyikapinya gimana Kang? Artinya kan harus ada kesepakatan. Oke, Kang RK DKI biar nggak bentrok, Kang Dedi Jawa Barat. Nah itu bagaimana? Apakah ada trik-trik tertentu dari Kang Dedi? Ya, pertama bahwa saya ini kan hidupnya enjoy, tidak dalam posisi, jujur aja, saya tidak dalam posisi hari ini mengejar jabatan gubernur. Saya dalam posisi hari ini adalah saya mengerjakan sesuatu berdasarkan hati saya. Pertama, saya merasa kebanggaan saya terus hari ini adalah Pak Prabowo jadi presiden. Ketika Pak Prabowo jadi presiden, bagi saya pencapaian politik saya sudah selesai. Mengantarkan orang yang layak memimpin bangsa ini menjadi presiden. Nah, kemudian bagaimana saya secara personal? Saya secara personal hari ini lebih fokus pada saya menjalankan hidup ini dengan bahagia. Bagaimana saya mengajak rakyat untuk dalam setiap hari mempercepat proses tanam di pertanian. Kenapa? Karena negara ini butuh ketahanan pangan yang kuat. Bagaimana saya memotivasi orang untuk beternak? Karena negara ini butuh ketahanan protein atau gizi yang cukup. Bagaimana hari ini saya galak terhadap penambangan di hulu sungai, pembabatan hutan?
Kenapa? Karena negara ini kalau ingin makmur perlu air yang cukup. Bagaimana saya galak hari ini terhadap anak-anak yang buang sampah di mana saja. Karena negara ini berada manakala bisa mengelola sampah dengan baik. Nah, hari ini saya sudah bagaimana juga mengajarkan orang desa untuk tidak takut berarsitektur desa, rumahnya. Kenapa? Karena Indonesia, terutama Jawa Barat, hari ini adalah daerah yang kehilangan identitas dirinya. Nah, enjoy ini mungkin orang nggak merasakan yang disebut kultural tadi. Nah, saya menikmati keenjoyan itu dan kalau bicara keenjoyan itu, enjoy hari ini kan juga terekam di media sosial. Saya punya channel YouTube yang penontonnya lumayan, ada IG, dan itu tersajikan dengan baik. Karena tersajikan dengan baik, pasti publik melihat. Ketika publik melihat, ya itu tadi, pasti punya efek terhadap elektoral. Nah, pada akhirnya, koalisi di Jakarta akan menentukan pilihan itu kan berdasarkan tren elektoral. Dan tren elektoralnya relatif terus mengalami peningkatan hampir dalam setiap bulan naik. Kang, kalau ternyata Pak Prabowo memilih untuk Kang Deddy menjadi menteri, bukan menjadi gubernur, bagaimana Kang? Ya kita nggak ada problem. Apapun tugas kita laksanakan dengan baik. Kan prinsip dasar hidup itu bukan persoalan jabatan kita apa. Tetapi kita akan melakukan apa pada jabatan itu. Saya katakan, tidak menjabat saja, saya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Minimal sehari ada 4 orang keluarga yang saya tolong. Ini kan gatalnya saya, ini hanya satu aja. Bisa gini deh. Saya ngeberesin misalnya, ini komplek prostitusi nih di pinggir jalan. Malam takbiran ada perempuan yang masih melayani laki-laki untuk minum. Gitu loh. Saya kan hanya bisa menyelamatkan anak itu untuk, ayo kamu berhenti dari sini, saya kasih modal. Gitu loh. Ayo besok layani anak kamu dengan baik, kamu pindah, dan besok saya cariin jalan kamu bisa kerja lagi di industri. Tapi kan ngeberesin seluruh bangunan kumuh di pinggir jalan itu, saya nggak mau. Karena saya nggak punya kekuasaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau setiap orang yang susah bisa saya bantu, kalau bertemu. Kalau tidak bertemu, berapa ribu orang yang susah tidak bisa saya bantu. Kan semestinya itu muncul dalam kebijakan negara. Nah, bahasa kasar, kalau saya gubernur, saya bisa menggerakkan uang itu untuk pembangunan. Ketika misalnya lihat jalan hancur, saya hanya bisa memperbaiki 2 kilometer. Ratusan kilometer saya nggak bisa. Tapi kalau saya punya kekuasaan tentang anggaran, maka bisa ribuan kilometer saya perbaiki. Sebenarnya spirit saya tentang gubernur itu adalah spirit ketimpangan. Orang-orang desa itu mendapat alokasi hanya sekitar 150 juta per tahun. Itu pun komponennya habis oleh honor. Untuk pembangunannya hanya sekitar 30 juta rupiah. Di halaman desa terpampang baligo milik Pemprov Jabar di seluruh desa. Baligo apa itu maksudnya? Ya pokoknya ada tempat billboard gede banget di seluruh desa. Nah, orang desanya tidak menikmati dana pembangunan itu dengan baik. Simbol-simbol pembangunan yang besar itu ada di kota-kota besar. Nah, saya sebagai orang desa merasa terpanggil bahwa ini harus dibenahi agar apa? Agar pembangunan kabupaten, provinsi itu terintegrasi dengan baik, berbagi. Tidak seperti sekarang, anggaran provinsi ada yang jalan lingkungan, anggaran kabupaten ada yang jalan lingkungan. Semuanya proyeknya PL 200-an. Lah kapan daerah ini akan mengalami kemajuan? Sebenarnya lebih pada tantangan kultural karena saya sebagai orang Jawa Barat. Saya ingin dong Jawa Barat itu desa-desanya mengalami percepatan. Yang berikutnya adalah kesemrautan pembangunan. Di mana kesemrautan? Tata ruangnya berantakan. Kabupaten kota lihat tata ruang, coba lihat. Hampir seluruh hamparan sawah nggak terlihat. Semuanya di pinggirnya bangunan. Terus ini industri, ini perumahan, ini sawah. Terus kemudian di daerah gunung penambangan. Ada sebagian industri lagi. Hulu Sungai Citarum ada peternakan. Nah, ini kan harus dibenahi dan punya kewenangan menggebenahi itu adalah Pemprov. Kalau bukan Pemkot atau Pemkap ya? Ya, Pemkap kan ngajuin ke Pemprov. Saya pengalaman di Purwakarta aja sampai sekarang evaluasi tata ruang udah 5 tahun nggak kelar-kelar. Padahal itu penting. Bagaimana kepala? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya banyak perumahan di bukit roboh. Kita bisa lihat Sumedang roboh, ini banjir di mana-mana. Nah, coba lihat, bayangin. Kita perjalanan saja dari Bekasi nih lewat Cibarusah.
menuju Bogor. Itu sore hari bisa 3 jam. Macetnya luar biasa. Berapa kilo itu? Paling hanya 20. Macetnya luar biasa. Problem tata ruang ini adalah problem yang mendasar di Jawa Barat. Sebagai orang Sunda, saya merasa terpanggil bahwa Jakarta itu memiliki efek sosiologi dan psikologi terhadap Bekasi, terhadap Kerawang, terhadap Depok, terhadap Bogor, terhadap Purwakarta. Nanti sebentar lagi seluruh wilayah itu akan kehilangan identitasnya. Nah, yang berikutnya adalah apa yang terjadi? Jumlah urban yang terlalu banyak pada sebuah daerah dipengaruhi oleh pribadi orang Sunda yang mangga, nyangakeun, ngiringan ramewai, akhirnya terdominasi. Akhirnya terdominasi, muncul konflik. Termasuk di konfliknya masalah SARA dan sejenisnya. Akhirnya terbangun image. Jawa Barat, provinsi tidak toleran. Pada saya katakan, orang Jawa Barat itu adalah orang yang paling toleran pada yang intoleran. Toleran pada yang intoleran. Karena diem. Jadi yang ributnya adalah orang lain. Yang ributnya bukan orang Sunda. Orang lain, tapi ributnya di Jawa Barat. Saya nanganin itu sering gitu loh. Ya. Jadi keterpanggilan itulah yang membuat saya memiliki spirit. Saya ingin dong sebagai orang yang memiliki leluhur, ingin dong orang Jawa Barat tumbuh pembangunannya memiliki identitas diri sebagai orang Jawa Barat yang punya 4 karakter kebudayaan. 1, Sunda Betawi, 2, Sunda Kulon, Bogor Sukabumi, 3, Sunda Priangan, yang keempat adalah Sunda Cirebonan. 4-4-nya harus nampak dalam karakter pembangunan. Artinya dari uraian Kang Deddy tadi itu sebetulnya Kang Deddy lebih memilih sebagai di Jawa Barat aja ya daripada sebagai menteri tadi. Semuanya diserahkan sepenuhnya pada Pak Prabowo. Apapun tapi kalau boleh memilih, kita kader tidak boleh memilih bagaimana menunggu tugas. Ya udah, pilihannya ada 3. Anggota dewan, menteri atau gubernur. Gimana? Pilihan yang menyenangkan semua. Kang Deddy, kalau misalnya realitas politik ya ternyata Kang Deddy tidak bisa maju sebagai calon gubernur, ya kan karena ada koalisi permanen tadi itu. Yang maju Kang RK, misalnya Golkar ya karena ada orang enggak, Kang Deddy sebagai wakil gitu akan diambil apa enggak? Menurut saya kita tidak boleh dulu berandai-andai pada peristiwa yang belum tentu terjadi. Dan itu peristiwa yang belum tentu terjadi dan mungkin tidak terjadi. Ya. Kalau kan kembali tadi katanya tergantung penugasan. Kalau ternyata Pak Prabowo menugaskan Kang Deddy menjadi wakilnya Kang Ridwan Kamil gimana? Ya saya katakan bahwa itu kan peristiwa yang belum tentu terjadi, kan gitu. Dan sampai hari ini gambaran untuk itu belum ada, gitu. Nah, Kang Deddy, kalau memang betul-betul Kang Deddy maju, Kang RK maju. Karena kenapa saya harus menjawab itu? Karena dari sisi elektoral ini bisa menjadi permainan politik. Permainan politik misalnya begini deh. Tiba-tiba muncul sebuah pernyataan di media. Pak Erlangga menyampaikan bahwa Golkar dan Gerindra sepakat mendukung RK. Kemudian itu kan dikelola. Ramai luar biasa sampai ke RT-RT itu. Dan RT-nya nanya, saya katakan belum ada Gerindra mengambil keputusan itu. Makanya saya tidak boleh menjawab itu. Karena kalau saya menjawab itu akan dijadikan lagi sebagai berita baru yang saya mengiyakan. Dan itu dalam waktu ini kan bisa elektoralnya bisa menurun, itu kan strategi. Nah ketika elektoralnya menurun, katakan Kang Deddy elektoralnya turun. Kang Deddy sekarang elektoralnya berapa? Apa 30. Kata survei orang. Iya. Gitu loh. Istilahnya sekarang dan tanpa melakukan apa ya? Ya 30. Kita jujur lah, Pak RK 50. Pak RK 50? 50, saya 30. Beliau incumbent loh. Incumbent tinggalnya di Bandung, isunya Jakarta, IKN. Dengan Pak Jokowi. Saya kan isunya di kamu, sama RT, sama RW. Artinya kalau nanti misalnya Kang RK maju, Kang Deddy maju. Dan trennya kan 30 tuh naik, Pak. Terus. Itu belum di-endorse sama Pak Prabowo loh. Kayak udah siap lahir batin. Udah siap lahir batin. Sudah siap. Ya, apalagi udah menjadi gubernur kultural tadi, Gus. Itu luar biasa. Itu dana yang dipakai Kang Deddy untuk menyapa warga kayak gitu banyak dong Kang Deddy. Iya banyak. Dikeluarkan dari pribadi. Saya nggak ada sponsor. Wih, dahsyat itu ya. Saya ngurus pertanian, ngurus peternakan, ngurus perikanan, semua muter. Anda tahu nggak saya berpolitik?
Hari ini panen padi, dapatlah berapa 300 juta. Nah itu jalan lagi. Besok saya jual sapi, misalnya 100 ekor, kan lumayan 100 ekor kali 30. Emang sapi ada berapa? 200. Sapi saya ada 200, lumayan. Nanti kalau kurban dijual 30-an kan lumayan. Kan jalan lagi. YouTube saya kan menghitungnya hampir 5 juta. Kan muter. Kan ada penghasilannya juga tuh. Kan? Jadi saya nggak ada sponsor konglomeratnya. Jadi secara finansial sudah sangat siap ya untuk maju apapun. Iya, finansial siap. Kan hitungan untuk pilkada Jabar itu kan yang paling berat bayar saksi. Iya. Itu yang paling bayar saksi. Berarti berapa ya? 30 juta ya? Saksi. Enggak, sorry. 18, saksi itu 18 juta, 22,5 juta. 22,5. Itu kan bisa dibagi dua sama calon wakil. Kan saya jalannya nggak usah bayar. Nanti kalau misalnya Gerindra maju ke Pilgub Jabar harus ada koalisi ya? Kan 120 anggota DPRD Provinsi Jabar. Kurang kan harus 20%. Harus ada ngajak. Berarti kan 24. Gerindra kan 20 kurang 4. Ada keinginan siapa Kang kalau maju nanti kira-kira? Siapa aja boleh lah. Itu yang ditugasin oleh partai. Kan kita ini prajurit sejati. Ada preference nggak Kang? Calon wakil gubernurnya siapa? Enggak juga. Kalau tokoh-tokoh kan banyak. Kalau ngomong tokoh ya, misalnya di Golkar ada tokoh seperti Pak Ade Ginanjar, gitu loh. Kan ada tokoh yang suaranya tinggi. Ada Bu Atalia, suaranya tinggi, kan gitu. Terus kemudian ada tokoh muda Mas Rafindra. Nah, suaranya tinggi, tokoh muda, ya kan? Pak Erlangga. Anaknya Pak Erlangga, suaranya tinggi tuh. Santun, kemudian orangnya menghargai orang lain, tidak merasa diri anak pang gede. Selalu menghormati. Ketika di Komisi 4 dulu bareng dengan saya, selalu mengatakan, kata Pak Didi, petunjuknya apa? Bayangin loh anak ketua ngomong begitu. Nah, itulah. Kalau nggak salah anaknya Pak Erlangga ini di Dapil Bogor. Gitu kan. Nggak ada problem, banyak tokoh. Menguasai nambah Bogor ya. Atau yang lain tau nggak sih? Siapa? Desi Ratnasari. Itu kalau yang selalu muncul di media sosial. Di PDI ada Pak Ono. Juga. Kan? Tokoh juga kan. Dia penguasa Indramayu. Kang, saya mau nanya nih. Ini kembali ke masalah atribut. Kenapa selalu pakai baju putih-putih ini? Ada filosofi apa? Ada belief? Iya, aspek-aspek yang bersifat culture ya. Sebenarnya baju saya itu 2, Pak. Kalau pergi ke sawah hitam, Pak. Kalau hitam putih, Pak. Jadi kalau pergi ke sawah saya hitam, kalau ngurus sapi hitam. Kok sawah kok tangannya mulus-mulus saja? Loh, nah, Pak, boleh Pak pegang Pak, tangan saya kasar Pak. Kasar. Bapak nggak percaya sama saya. Jadi karena warna dasar dalam filosofi tauhid, ya kan, itu hanya 2 warna, hitam dengan putih. Nah, hitam itu kan lambang tanah, putih lambang air. Makanya kan dalam pewayangan pemegang tahta spiritual itu hitam putih, yaitu Semar, itu hitam putih. Kemudian Arya Werkudara, Arya Bratasena Werkudara kalau orang Jawa, hitam putih, kotak-kotak. Kemudian kalau kita pergi ke Mekah hanya 2 warna kok. Laki-laki putih, perempuan hitam. Gitu. Dan hitam putih itu tuh bukan 2 dunia yang berbeda, itu 2 dunia yang sama. Kan nanya pribadi boleh? Apa? Ini kan mantan istri kan udah nikah lagi. Nah, terus masalahnya apa? Yang Didi udah ada calon nih? Enggak. Serius? Enggak, pengen supaya nanti kalau jadi gubernur Jabar biar ada ibu Jabar satu. Emang sebuah keharusan jadi gubernur harus ada istrinya. Justru kalau menurut saya sendiri tuh jauh lebih bebas. Jangan-jangan mencontoh Pak Presiden terpilih. Sendiri itu kan harus lebih bebas, bisa ngambil keputusan, nggak? Nanti jangan sampai misalnya kenapa gubernurnya ini kok kelihatan musem lagi telenggar sama istri. Pergi kemana-mana tidak ada yang mencemburui, kan udah nggak ada masalah. Kenapa sih masalah? Itu makan mitos. Gitu ya? Iya dong. Sekali-kali dong Jawa Barat punya gubernur duda. Sama presiden. Presiden sebenarnya bukan duda. Nanti kan yang seneng wakil gubernurnya. Karena istrinya bisa jadi ketua PKK. Ini dia. Jadi nanti kalau Pak Prabowo tidak ada pasangan,
Istilahnya ketua itunya Ibu enggak. Kalau di nasional enggak ada, Pak. Bukan hanya ketua PKK. Enggak ada PKK itu Mendagri. Oh, Mendagri ya. Oh, enggak ada. Kalau presiden itu ibu negara saja. Ibu Dharma Wanita. Enggak ada Dharma Wanita, mah enggak ada. Dharma Wanita itu untuk pegawai negeri ASN. Oh, oke. Gitu. Itu Dharma Wanita di kabupaten istrinya Sekda. Kang, itu ada perempuan muda itu yang sering ada di IKIS ya? Oh iya, aduh. Iyalah. Adalah kalau kita kan yang menggembari pasti banyak. Kandidatnya banyak ya? Kandidatnya banyak. Menggembari masih banyak. Oh gitu. Semakin banyak menggembari kan semakin banyak konstituen, Pak. Iya. Jadi tidak akan mencari dalam waktu dekat ya? Iya, enggak lah. Kita fokus dulu. Masa dari 15.000 yang hadir satu aja nggak ada yang cocok? Kan fokus dulu. Ini kan bukan urusan cocok tidak cocok. Banyak yang sudah cocok, tapi belum waktunya. Nah, nanti dulu dong. Jadi pemimpin dulu. Para jomblo, kalau para jomblo sibuk mencari, kalau ini sibuk memilih. Kan itu bedanya. Kalau kita usianya 19-20 maka kita mencari. Iya. Ya kan? Kalau kita usianya sudah 50, kita memilih. Nah. Kan dia sekarang 50 berapa ya? 53. Oh, 53 masih muda. Gitu. Jadi kalau 19 itu menjadi laki-laki tampan. Kalau 53 kan laki-laki mapan. Dan wanita lebih memilih laki-laki mapan dibanding dengan laki-laki tampan. Cocok sama Gus Miftah ya. Kita kan muridnya. Oke Gus, terima kasih banyak nih. Waduh, mantap nih. Mudah-mudahan. Ini episode yang agak lucu dikit ya. Iya. Dibandingkan yang lain agak serius. Iya, kita terlalu politik juga nih kan. Politik sudah agak lagi turun. Kalau Pilpres udah selesai ya kan sekarang kan. Kalau kita siap-siap pilkada nih. Iya. Oke Kak Deddy. Semoga sukses ya dengan setiap apa yang ingin dicapai ya. Iya. Memang ideal semua orang adalah Mas Ridwan Kang Emil Gubernur Jakarta, Kang Deddy Gubernur Jawa Barat, Atalia Wali Kota Bandung, itu kan harapan banyak orang. Iya, tapi harapan kan belum tentu dengan adanya realitas politik bisa menjadi beda kan. Kita lihat. Iya, dan dari seluruh rangkaian itu Gus Ipang adalah kunci dari seluruh rangkaian keberhasilan penataan politik Indonesia. Catatan, hidup tidak boleh saling membunuh. Kalau saling menempatkan, saling membesarkan, dan berbagi. Berbagi tidak akan pernah mengurangi. Pilpres sudah selesai, sekarang saatnya mengurus pilkada. Kang, matur nuwun. Oke,